Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Mas Deksa sebagai host dan para pendengar sekalian. Untuk mengawali, perkenalan dulu ya, Mas Deksa. Silakan. Ana Isyaul Khairi, umur 26 tahun ya. Sudah menikah tapi belum punya anak, sebentar lagi insya Allah. Amin. Baik, ya, Ana berasal dari keluarga yang dari sejak Ana lahir, keluarga Ana sudah di salah satu kelompok Islam yang ada di Indonesia ini cukup familiar dan cukup besar ya. Yang biasa kita sebut Islam Jamaah itu ya. Ya. Kebetulan abi Ana, ya, abah Ana manggilnya abah, bapak Ana ya. Ini salah seorang tokoh juga di Islam Jamaah. Bahkan beliau ini mungkin satu-satunya orang di Islam Jamaah yang hampir semua orang memanggilnya Pak Yai, Pak Kiai atau Pak Yai begitu. Ya, jadi orang tua Ana tokoh di Islam Jamaah. Asalnya dulu beliau adalah Kiai dan sudah punya pondok juga di Nahdliyin ya, kemudian bergabung dengan Islam Jamaah dan sampai wafatnya beliau di Islam Jamaah. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima semua amal baik beliau. Dan keluarganya keluarga besar di Islam di Islam Jamaah ini, karena abi Ana punya istri lebih dari satu. Istri beliau 4 waktu itu. Ya, sehingga keluarga besar dari bapak ini, dan sampai sekarang ya mereka masih di Islam Jamaah. Semoga suatu saat nanti Allah membukakan pintu hidayah pada mereka semua. Ya, awal cerita, ya, Ana dari kecil dibesarkan di Islam Jamaah sampai SMP. Bahkan sebelum lulus SMP, Ana sudah menuntut ilmu di salah satu pondok Islam Jamaah yang cukup besar ya di Jawa Timur, dan menimba ilmu di sana beberapa waktu. Kemudian lulus ya kan. Kenapa bisa cepat sekali? Karena di sana hanya sistem belajarnya adalah sistem belajar hanya memindah tulisan saja. Jadi tafsir secara ringkas dan syarah hadis secara ringkas dipindah begitu saja, kita tulis dalam kitab kita. Sehingga dalam waktu 1-2 tahun sudah lulus dan bisa ditugaskan sebagai dai. Ya, dai yang tingkat dasar lah ya, dai tingkat bukan dai tingkat lanjutan. Dan sempat Ana ditugaskan di Jakarta mengajar di salah satu ya kompleks atau pemukiman warga Islam Jamaah di sana sampai hampir 2 tahun. Kemudian Ana dipanggil untuk
mengabdi di Pondok Jawa Timur lagi. Ya, ini Baik. Pondok di Jawa Timur ini pondok yang paling besar ya. Di Jawa Timur ya Mas ya? Iya, Masya Allah. pondok yang paling besar, bahkan bisa dibilang itu pusatnya Islam Jamaah. Di sana Ana juga ya bantu-bantu ngajar sampai sempat jadi muazin juga. Masya Allah. Dan kemudian pada tahun 2012 atau 2013 ya, 2012 akhir atau 2013 awal, dari Islam Jamaah ini membuat program ya, kaderisasi dai, kaderisasi ulama, dan Ana dimasukkan di situ untuk mengikuti program itu dari proses pendaftaran, seleksi, hingga akhirnya terus berlanjut, lolos seleksi dan mengikuti program tersebut. Baik, Mas Yusuf, sebelum dilanjutkan, Afwan sebelumnya. Ya. Itu di awal tahun berapa itu Mas Yusuf? Dari tahun 2000 berapa? Ketika Mas Yusuf sebelum ke Jakarta, itu tahun berapa Mas? Itu tahun 2008, 2007 akhir, 2008 awal. Baik, berarti pengkaderan memang dilakukan sejak usia belia di keluarga ya Mas ya? Karena memang orang tua memang dibesarkan melalui ini ya? Kebetulan Islam Jamaah ini ya baik dalam sisi pendidikan ini, sejak dari kecil mereka sudah ditanamkan pemahaman-pemahaman yang diyakini kebenaran oleh mereka ini sejak kecil sudah ditanamkan. Nah, Masya Allah. Ya, sehingga ya pendidikan awal di keluarga itu. Ya, baik. Mas Isfa pada waktu itu orang tua berada di Jawa Timur ya posisinya? Iya, di Jawa Timur. Setelah Mas Isfa berangkat ke Jakarta, kemudian kembali ke Jawa Timur, berarti kembali ke rumah begitu ya? Lebih tepatnya di pondok pusatnya Islam Jamaah itu. Di sana orang tua, khususnya Abah di sana punya peranan penting ya di pondok tersebut? Di salah satu pondok besarnya beliau sebagai, kalau tidak salah sebagai pimpinan pondok. Sebagai pimpinan. Iya. Iya. Baik, artinya dari sana, dari pendidikan, sebelum kita masuk ke proses kaderisasi di usia pada waktu tahun berapa Mas? Tahun 2013 ya? Setelah dari Jakarta? Iya. Oke. 2014 kurang lebih ya Mas ya. Nah, sebelumnya masuki itu saya pengen tahu Mas Isfa, kalau dari Islam Jamaah itu sendiri, sistem pendidikannya berarti sudah cukup baik ya dari awal SD begitu ya? Sudah mulai ada pendidikan yang secara SD sampai ke atas ya? Apakah terstruktur sedemikian rupa Mas Isfa? Iya, ya itu diantara yang membuat mereka bisa menanamkan berbagai doktrin ya, pemahaman-pemahaman yang mereka anut yang bertentangan dengan pemahaman para salafus saleh ini ya karena mereka menanamkan sejak dini. Bahkan ada istilah dari mereka ini, pemahaman yang mereka anut ini harus mendarah daging. Gitu ya. Harus mendarah daging? Iya. Bahasa Jawanya membalung sumsum. Gitu ya. Menjadi tulang dan sumsum. Ya. Artinya Mas Isfa, kalau boleh tahu, ketika antum di posisi di usia pada waktu itu ya, apa yang berada di pikiran Mas Isfa pada waktu itu? Jadi posisi Mas Isfa ini udah tahu nggak kalau Mas Isfa ini berada di posisi seorang kader gitu ya, yang udah siap untuk dikaderisasi? Pada waktu itu ya itu belum menyadari bahwa yang ditetapi ini salah. Kelompok yang diikuti ini kelompok yang sesat, yang tidak benar, ini belum menyadari. Belum menyadari pada waktu itu. Berbagai pemahaman yang diajarkan juga ketika itu Ana memahami dan menjadikannya sebagai pemahaman dan keyakinan. Ya. Cukup menjalani aja berarti ya Mas ya. Apa yang disampaikan oleh orang tua dari sisi pondok pada waktu itu ya.
Cukup menjalani aja, Masya Allah. Baik, setelah itu proses kaderisasi. Bagaimana ceritanya Mas Isfa? Mungkin sedikit disebutkan, maksudnya mungkin pemirsa sebagian belum terlalu tahu pemahaman seperti apa yang ada di Islam Jamaah. Mungkin saya bisa sebutkan sedikit. Silakan. Yang paling besar kesalahan mereka adalah menganggap bahwa Islam seseorang tidak sah kecuali mereka harus berbaiat kepada seorang imam. Sehingga seakan-akan memiliki imam ini adalah rukun Islam yang ke-6. Sehingga mereka mengesampingkan hal-hal yang lain, seperti pentingnya mempelajari tauhid, memahami perkara-perkara akidah secara mendalam. Ini tidak mereka pentingkan, namun mereka pentingkan sebagai akidah mereka adalah berimam, berbaiat pada imam, maka wajib masuk ke dalam surga. Dan konsekuensi dari pemahaman ini sangat besar, ya kan? Dan mereka menganggap bahwa imam yang sah adalah imam mereka. Hanya imam mereka ya, Mas ya? Mereka tidak bilang hanya, tapi kalau di dunia ini mungkin ada imam-imam seperti imam mereka. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, hanya imam mereka. Di Indonesia hanya imam mereka? Iya, karena imam yang pertama diangkat imam mereka. Ini klaim versi mereka. Dan imam yang... Apa? Ya. Dan sentralnya pada waktu itu berada di imam siapa Mas pada waktu itu? Di tahun 2000 berapa ya? 2012, 2013 ya? Yang di Indonesia? Letaknya di Indonesia juga? Iya. Ya di Indonesia. Ada sosok figurnya ada di Indonesia ya Mas ya? Ada. Satu orang ya? Seperti dinasti begitu ya. Jadi yang sampai sekarang masih menjadi imam ini ya keluarga besarnya. Anak dari pendirinya dahulu. Ya. Di tahun 50-an itu ya Mas ya. 40 atau 50. Ya kurang lebih segitu ya. Iya. Iya. Dan konsekuensi dari pemahaman ini mereka kemudian mengkafirkan orang-orang Islam di luar kelompok mereka. Ya, orang-orang Islam yang sudah bahkan bertauhid, ya kan? Ini mereka kafirkan dengan mudahnya hanya karena tidak berbaiat kepada imam mereka ini. Ya. Hanya itu ya Mas ya? Mereka melihatnya hanya masalah baiat. Iya. Di mata mereka waktu itu, kondisi muslim yang lain, mereka anggap mengkafirkan muslim yang lain, itu seperti apa Mas kondisinya di mata mereka pada waktu itu? Maksudnya kondisi bagaimana? Ya, muslim di mata mereka ya, itu seperti orang seperti apa? Seperti ya orang kafir, orang musyrik, orang Yahud, Nasara itu sama. Adakah dari mereka itu akhirnya memberikan sebuah doktrin untuk menguasai atau mungkin lebih memonopoli ya dari muslim yang lain yang mereka anggap kafir tersebut? Atau mungkin yang paling ekstrim adalah dihalalkan untuk membunuh mungkin dalam ajaran mereka? Mungkin ada seperti itu Mas Isfa? Selama ini yang keluar dari mulut mereka ini seperti itu, yang keluar dari mulut mereka ya. Adapun secara praktek membunuh orang ini sepertinya belum terjadi atau pernah 1 atau 2 kali ya. Tapi yang keluar dari mulut mereka tentu ini berdasar dari apa yang mereka pahami. Ini orang-orang di luar mereka ini ya halal dibunuh. Bahkan mereka berpemahaman harta orang-orang di luar Islam Jamaah itu halal. Sehingga kalau bisa mencuri tanpa ada yang melihat ini boleh. Mencuri ya, bukan memerangi ya Mas? Yeah. Seperti ghanimah bukan ya? Mencuri. Kalau memerangi sementara ini kan mereka belum punya kekuatan yang cukup ya untuk berperang. Dan mungkin sedang menyusun kekuatan itu ya. Dengan beberapa organisasi, beberapa dikembangkannya bela diri dan lain sebagainya ini
Ya. mungkin arahnya ke situ, tapi untuk saat ini masih sangat lemah kekuatan mereka. Dan ya ketika Anda pernah berbincang dengan salah satu mereka bahwa imam atau penguasa ini harus memiliki wilayah, menguasai wilayah yang dipimpin. Mereka bilang kita belum mampu. Suatu saat kalau kita mampu kita akan kuasai gitu. Ya, tapi masih jauh dari hal itu. Artinya memang itu menjadi plan mereka ya, ya, jangka panjang gitu ya. Plan jarak jauh, jangka panjang. Ya. Dan banyak konsekuensi dari itu ya, mengkafirkan, menghalalkan harta orang orang di luar mereka, bahkan ya bukan orang biasa, bahkan ustadz-ustadz mereka, dai-dai mereka ini ya, pernah ya Anda mendengar cerita langsung dari orang yang sangat terpercaya. Dia bilang dia suami istrinya, suaminya ini seorang ustadz di Islam Jamaah. Ketika belanja di suatu toko atau supermarket begitu, kemudian menyelipkan mencuri beberapa barang gitu, diselipkan di pakaiannya atau di mana, di tasnya. Istrinya ini yang fitrahnya masih bagus menegur, loh mas kok ngambil-ngambil gitu. Ini kan hartanya orang luar, hartanya orang kafir, halal gitu. Ya ini itu berawal dari pemahaman mereka bahwa orang yang tidak berbaiat pada imam mereka ini tidak sah Islamnya. Ya. Baik, hal lain Mas Iswa, yang mungkin apa benar nggak sih? Pernah kita juga mendengar di beberapa daerah, bahkan di tempat kami juga seperti itu ya dulu. Ketika ada yang sholat juga memasuki masjid-masjid mereka, itu sempat dibersihkan kembali ketika orang yang sholat itu yang di luar kelompok mereka itu pulang baru dibersihkan kembali, dipel gitu ya. Apa benar itu Mas Iswa? Kenyataannya memang seperti itu ya, ada yang begitu. Kenapa ya, Mas? Menganggap bahwa orang di luarnya ini najis. Kan? Mungkin dalilnya ya, innamal musyrikina najasun gitu ya. Orang musyrik itu najis. Bahkan suami istri ketika salah satunya keluar dari Islam Jamaah, ini dinyatakan murtad gitu ya. Ini harus dipisahkan. Bahkan disuruh menganggap bahwa suamimu itu atau istrimu itu kalau sudah tidak berpemahaman Islam Jamaah lagi itu sudah seperti binatang. Harus kamu pisah ya, harus kamu tinggalkan. Sampai seperti itu ya Mas ya. Ya itulah. Dan artinya pemahaman dan artinya pemahaman itu memang berlaku untuk semua ya Mas ya di Indonesia. Apakah semua di beberapa negara yang mungkin mereka juga punya imam-imam di beberapa negara yang lain? Mereka ada beberapa anggota mereka yang menetap di luar negeri. Ya sama, pemahamannya sama. Oh sama ya. Kalau ada orang-orang yang sudah mulai berbeda pemahaman, ini segera di boykot, dicopot ya, dari kalau dia punya jabatan dicopot dari jabatannya. Sampai sebegitunya ya. Baik, luar biasa. Yang lain Mas Iswa, ada beberapa yang mungkin yang paling berbeda sekali secara. Ya, mereka tidak mau menerima ilmu kecuali dari ustadz mereka. Mereka bilang metode ini adalah metode mangkul ya. Metode mangkul, sesuatu yang dipindahkan dalam bahasa Arab artinya. Jadi mereka harus mengambil ilmu hanya dari ustadz-ustadz mereka, ustadz-ustadz Islam Jamaah itu. Ilmu yang didapat dari selain ustadz-ustadz Islam Jamaah ini tidak sah, tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Kalau hanya sekedar pengetahuan itu boleh. Itulah sehingga doktrin itu begitu kuat dan warga Islam Jamaah dilarang mengambil ilmu dari orang-orang di luar. Sehingga mereka kuat dengan
doktrin yang ditanamkan itu. Iya. Tidak boleh baca-baca buku Islam, ya, karena nanti bisa mempengaruhi atau merubah pemahaman, gitu, keyakinan mereka, sampai segitunya. Dan itu diamini oleh jamaahnya tanpa bertanya dan lain. Apakah mereka bisa bertanya begitu, Pak Isa, kepada pemimpin mereka pada waktu itu? Kenapa tidak boleh membaca seperti ini? Apakah dijelaskan dengan? Oh, nggak boleh. Ya, jawabannya hanya agar kalian tidak terpengaruh, agar tidak berubah pemahaman kemudian keluar ya murtad begitu. Dan di antara akidah sesat mereka ini, imam mereka ini mereka sebut punya hak untuk berijtihad. Tapi bukan seperti berijtihadnya para ulama ya. Para ulama yang mujtahid, mereka berijtihad dengan ilmu, menyimpulkan suatu hukum ya dari berbagai dalil yang dikumpulkan. Tapi kalau ijtihadnya imam ini suatu kebijakan yang kemudian dianggap ini mutlak, mengikat, harus diterima, harus diamalkan, seakan-akan itu adalah syariat begitu. Itu padahal imamnya bukan orang yang berilmu, Artinya ketika imam mereka itu punya kebijakan, berarti tiap-tiap daerah ada beberapa yang tidak sama dong, Mas? Nah, mereka ini ketika di pusat membuat suatu kebijakan, ini daerah harus menyambung, ya, menyampaikan persis apa yang disampaikan dari pusat. Jadi mereka begitu pusat A sampai ke pelosok negeri, warga Islam jamaah semuanya A, gitu. Oh, artinya bisa memberikan sebuah istihad ini, artinya dari imam mereka yang di Indonesia ya, tersentral yang di Indonesia. Iya. Kalau yang di daerah bagaimana, Mas? Jadi kalau kita lihat mereka ini seperti sebuah negara gitu ya, negara tanpa wilayah begitu. Jadi imam pusatnya ini di Jawa Timur itu, seluruh warganya yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini, ya kiblatnya ke situ, imamnya di situ. Itu seperti kepala negaranya gitu. Adapun di daerah-daerah, bahkan di luar negara ini seperti sebuah provinsi, kemudian seperti wilayah kota, kecamatan, desa, seperti itu. Ya. Artinya di sini banyak sekali perbedaan sebagaimana yang sudah kita ketahui, begitu ya Mas ya. Jadi sangat signifikan. Kalau mau kita sebutkan semuanya ini terlalu banyak, Mas Deksa, sehingga secara garis besar ya dari kesalahan masalah akidah takfir itu, ya kan, menganggap imam adalah syarat sahnya Islam, kemudian baiat ini ya adalah suatu keharusan ya, harus kepada imam yang versi mereka, imamnya seperti apa versi mereka, dan imam yang benar yang mana, imam mereka. Inilah kemudian muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, ya sumbernya dari situ. Termasuk fikih ya Mas ya? Masalah fikih juga pasti banyak ya Mas ya? Masalah fikih banyak. Jadi kita ini tidak boleh mengamalkan hadis walaupun itu sahih sampai sang imam memberi lampu hijau. Sampai sebegitu gitu. Ya. Jadi hadis Rasul itu tidak berlaku ketika imamnya, atau tidak boleh diamalkan kecuali sudah dipersilahkan oleh imamnya. Atau bahkan ada yang bilang kalau mau diamalkan, amalkan di tempat tersembunyi, jangan sampai ada orang melihat. Nanti orang yang melihat kaget gitu ya, karena hadis tersebut kenapa tidak sesuai dengan amalan yang sudah biasa dilakukan di Islam jamaah. Baik, Pak Iswa, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya coba akan menyapa pendengar dulu, Pak Iswa. Pendengar, jangan lupa ya untuk Anda ingin bergabung nanti ya, Masya Allah dengan narasumber kita kali ini, beliau dulu ya sebelum berhijrah, beliau ini merupakan calon seorang kader gitu dari Islam Jamaah.
yang sempat juga dicekal oleh pemerintah ya, bahkan sampai saat ini walaupun berganti beberapa nama begitu. Baik, pendengar jangan lupa nanti Anda bisa bergabung berbagi pengalaman mungkin di proses hijrah, Masya Allah. Di 0811 37074 ya, sekali lagi. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, kalau mungkin ada pertanyaan melalui WA di 0811 37074 atau bisa telepon langsung ya melalui WA di 0811 37074. Baik. Dan selain siaran ini bisa Anda simak di Radio HSI, di website kami di radio.abdullahroy.com. Anda bisa simak melalui channel YouTube, fanspage Facebook, dan Instagram Radio HSI. Dan juga saat ini kita sekarang dinilai oleh dan juga disiarkan langsung oleh HSI TV ya, Masya Allah. Baik, kita kembali bersama dengan narasumber kita, Mbak Yusma, yang dengan ceritanya Masya Allah kita udah oprek sedikit begitu ya. Mbak Iswan, ada nggak yang berbeda tentang cara ibadah mereka pada waktu itu Mbak Iswan? Atau mungkin saat ini sama mungkin ya? Cara ibadah secara umum sama. Oh begitu ya. Hanya saja mereka ya karena mereka membatasi keilmuan hanya kepada guru mereka. Sehingga kebanyakan dari mereka ya tidak legowo atau apa. Tidak menerima sesuatu yang berbeda, itulah. Jadi ketika ada orang Islam beribadah, sholat misalnya, kemudian dari gerakan cara meletakkan tangan di dada atau di bawah dada, ini berbeda dengan mereka. Ini mereka menganggap sesuatu yang, wah ini kok berbeda gitu. Bahkan ya beberapa di antara mereka ya mengatakan wah ini salah begitu, padahal mereka ya karena mereka belum tahu saja sehingga menganggap itu salah. Baik, luar biasa. Bagaimana prosesnya setelah itu, Mas Iswan? Setelah atau pada waktu mau pulang kembali, itu dipulangkan atau memang sengaja pulang atau memang dipanggil sama orang tua pada waktu tahun 2000? Dipanggil sama pengurus pondok pusat itu ya. Pengurus pondok pusat. Iya. Atas nama dari keimaman katanya begitu. Sampai sebegitu ya. Iya. Oke. Prosesnya bagaimana atas itu? Atas nama dari keimaman ini dipanggil waktu itu sebagai muadzin. Awalnya ditarik sebagai muadzin. Iya, kemudian ada beberapa dai yang dikirimkan untuk belajar di Mekah. Ini sudah pulang dari Mekah. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat yaitu kaderisasi dai, mengumpulkan pemuda-pemuda yang siap untuk menjadi dai-dai di pusat begitu ya, pusat Islam Jamaah. Ini yang mengajar beberapa dai yang lulusan dari Mekah ya, dari Ma'hadil Haramil Makki. Ya dari beliau-beliau inilah ya, Ana sangat bersyukur kepada beliau-beliau ini, kepada Ana sebutkan apa ya, Ustaz Khalil Bustami, Ustaz Abdul Aziz Ridwan, dan Ustaz Abdullah Mas'ud, hafizahumullah. Beliau ini yang menjadi perantara awal sehingga anak bisa berhijrah. Dari beliau-beliau ini mengajarkan bahasa Arab, gitu, mengajarkan nahwu, mengajarkan hadis, fikih, dan banyak hal ya. Dan beliau-beliau juga yang mengarahkan setelah kita bisa bahasa Arab, silahkan baca kitab-kitab para ulama yang ada di perpustakaan. Kebetulan di pondok pusat itu ada perpustakaan yang cukup lengkap kitab-kitabnya. Namun sayang hanya dijadikan sebagai hiasan begitu ya, pajangan begitu. Jadi hanya untuk kalau ada pejabat yang datang itu ditunjukkan ini koleksi kitab kita lengkap gitu. Tapi tidak boleh dibaca apalagi diamalkan gitu. Karena harus sesuai dengan mangkul itu tadi. Nah, tapi dari asatidzah yang
mengajar kami GU ya kader ulama waktu itu, ya Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz Ridwan dan Ustadz Abdul Mas'ud. Beliau ya baca saja nggak apa-apa. Setelah kita belajar bahasa Arab itu, ya banyak hal yang kita ketahui yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Afwan, sebelumnya mahasiswa, Iya. bagaimana caranya sebuah organisasi Islam Jamaah yang tadi itu mendatangkan para asatizah ini, ya, sedangkan pemahamannya kayaknya berbeda ya. Justru beliau-beliau ini memperbolehkan membacakan kitab-kitab pada antum begitu. Pada waktu itu apa ya? Beliau-beliau ini, Anda nggak tahu ya. Awal beliau-beliau ini dikirim ke Mekah itu untuk mencari sanad kitab-kitab yang hilang, begitu ya. Sanad kitab-kitab yang hilang. Iya, sanad yang hilang. Ya. Jadi dulu pendiri Islam Jamaah itu punya banyak sanad, namun sebagian hilang. Sanad kitab tersebut, nah ini dicari ke Mekah sana. Ya. Dan beliau-beliau ini dianggapnya waktu itu oleh imam dan jajarannya itu, dianggapnya pemahamannya tidak berubah. Dianggap Hanya wawasannya bertambah, tapi pemahamannya tidak berubah. Dan dulu Islam Jamaah, imamnya dan jajarannya menganggap bahwa Mekah itu masih murni, Mekah Madinah masih murni. No. Hanya belakangan ini mengatakan sudah tidak murni. Ini wallah alam, penelitian dari mana atau hanya ucapan tanpa dasar. Ya. Sehingga waktu itu masih murni, mereka masih boleh, para asatidzah yang dari Mekah ini masih boleh ngajar. Pada waktu itu. Dan para asatidzah tersebut, ya, guru-guru kami yang sangat kami hormati itu, mengajarkan kepada kami dengan apa ya? Tidak secara langsung. Artinya beliau ini ingin membuka wawasan kita, tapi tidak serta-merta kemudian mengatakan Islam Jamaah ini salah, di sini kesalahannya, di sini penyimpangannya, tidak. Tapi yaitu mengajarkan kita bahasa Arab, mengarahkan kita untuk banyak membaca kitab para ulama, sehingga dengan sendirinya kita mengetahui. Dan kadang-kadang beliau ini menyampaikan secara tersirat, sehingga bagi yang kritis ya bisa memahami apa yang beliau sampaikan, bahwa di Islam Jamaah ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Masya Allah. Berapa lama Mas pada waktu itu mahasiswa banyak berinteraksi dengan beliau? Kurang lebih 5 tahun ya, 4 tahun setengah atau bahkan 5 tahun. Ya. Masya Allah. Tentu banyak pertanyaan di benak antum pada waktu itu. Ingat nggak? Apa ada salah satu yang mungkin sangat mengganjal sekali bahkan ditanyakan kepada beliau-beliau ini? Pada waktu itu dari masalah fikih ya awalnya. Dari masalah fikih ini, ketika kita tanyakan hal-hal tentang fikih, ini berbeda dengan apa yang diamalkan di LDI. Saya ingat betul waktu itu di antaranya musik itu haram, tapi di Islam Jamaah ini bukan haram, tapi lahan, begitu saja, sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi tidak berdosa. Kemudian seperti berdoa setelah sholat wajib, sholat 5 waktu, itu tidak disyariatkan mengangkat tangan untuk berdoa, begitu kan? Namun di Islam Jamaah ini justru kalau tidak mengangkat tangan, ini sesuatu yang aneh. Saya ingat betul waktu itu, saya dan teman-teman ini dipaksa untuk berdoa mengangkat tangan. Dipaksa sampai ya Mas? Setelah sholat, iya. Jadi kalau setelah sholat, ini kita terlihat tidak mengangkat tangan, ini langsung dipanggil dan ya, diceramahin begitu.
Padahal itu tidak ada dalilnya, tidak ada. Ya dari situlah hal kecil yang mengganjal, kemudian kita baca-baca ke hal yang lain, bahkan masalah fikih, masalah akidah, masalah imamah, ya, bai'ah. Ini kita baca, ternyata masalah imamah juga mereka tidak sesuai, tidak hanya masalah fikih. Gitu. Ya alhamdulillah dari situlah Allah membukakan ya tabir kesesatan yang ada di Islam Jamaah ini, sehingga akhirnya Allah memberi hidayah. Pada tahun berapa itu, Mas? Tahun 2006, mungkin akhir 2015 itu sudah mulai. 2016, 2017. Apa yang antum merasakan pertama kali ketika antum menyatakan dalam diri antum? Iya, sekarang waktu itu kan kita hijab. masih ya 20-an tahun ya, 19-20 tahun itu anak-anak muda usia segitu kan semangatnya membara gitu, menggelora ya. Begitu kita tahu ini salah, ini benar, kita udah kita langsung aja ambil sikap begitu. Masya Allah. Waktu itu Ana dan beberapa teman-teman, ya sudah kita ambil sikap, kita keluar saja gitu dari Islam Jamaah ini. Dan waktu itu guru-guru kami, Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, sempat melarang kami untuk ya terang-terangan langsung keluar dari Islam Jamaah. Karena beliau-beliau ini sebenarnya sudah menyiapkan program bagaimana mendakwahi atau menggiring ya Islam Jamaah ini pada arah yang lebih baik dalam jangka panjang begitu. Namun kita yang waktu itu masih muda dan kita nggak mau terus-terusan terus-terusan berpura-pura ya. Jadi karena kita waktu itu sudah tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi kita masih berpura-pura seakan-akan Islam Jamaah itu yang benar. Ya ini di hati tidak nyaman ya menghadapi hal yang semacam itu. Ini sangat mengganggu sekali. Ya. Ini tidak benar, tapi kita harus terus berada di posisi itu ya. Iya. Bahkan kita kan disuruh ceramah ya kan, nasihat. Ya. Ini juga harus menyuarakan doktrin mereka gitu loh. Sampai akhir-akhir sebelum Ana keluar dari Islam Jamaah itu, ketika diberi kesempatan untuk ceramah, saya atur bahasa saya itu seakan-akan membenarkan mereka, tapi sebenarnya tidak. Gitu. Seakan-akan membenarkan mereka, tapi tidak. Jadi Ana buat bahasa yang ambigu. Jadi kita harus begitu terus. Kalau kita bertahan di dalam, kita harus terus bersandiwara, terus. Oleh karena itulah, meskipun guru-guru kami sudah meminta kami untuk tidak keluar waktu itu, tapi dengan setelah beristikharah dan meminta pertimbangan kepada beberapa asatidzah yang lain, akhirnya kami tetap keluar. Yaitu sikap keluar kami perlu Ana tegaskan di sini bukan karena kami tidak hormat atau tidak menghargai guru-guru kami yang telah mengajarkan banyak hal kepada kami tersebut. Bukan karena kami tidak menghargai mereka, tidak menghormat mereka, tapi ketika itu sikap yang paling benar yang kami yakini adalah memang harus keluar, gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi peringatan buat kita semua bahwa ketika kita belajar pada seorang guru, maka penghormatan kepada seorang guru tidak harus dengan taklid kepada mereka. Artinya
ketika kita menghormati guru kita, namun ketika ada hal yang kita rasa itu lebih baik dan tidak hanya berdasarkan pada pemikiran kita sendiri, juga kita tanyakan pada ustadz atau guru-guru kita yang lain, dan mereka juga memberi saran yang lebih masuk akal gitu ya, dengan hujah-hujahnya. Ini boleh kita menyelisih pendapat mereka dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka. Baik. Jadi ketika itu guru-guru kami melarang kami untuk keluar, tapi dengan penuh ya dengan rasa yang berat ya, kami akhirnya tetap harus keluar. Berapa orang pada waktu itu, Mas? Awal waktu itu ada 4 orang ya. 4 orang? Iya, sebenarnya 5, namun yang satu ternyata ya batal, sehingga 4 orang awal itu. Jadi di akhir tahun 2017 kami cari-cari nomor asatidzah, beberapa asatidzah yang cukup terkenal di sosial media ketika itu. Berusaha kita hubungi, tapi yang merespon dan memberi balasan ketika itu Ustadz Abdul Harai, hafizahullah ta'ala. Ya. Apa yang Antum tanyakan pada waktu itu kepada beliau? Iya, ketika itu Ustadz, kami dari Islam Jamaah, kenapa kami menghubungi Ustadz Abdul Harai? Karena kebetulan disertasi beliau ketika itu adalah tentang Islam Jamaah juga. Masya Allah. Ya. Jadi karya ilmiah S3 beliau ini di pembahasan pemaparan dan bantahan terhadap Islam Jamaah. Sehingga wah, beliau ini pasti udah tahu betul tentang Islam Jamaah. Gitu ya. Sehingga kita hubungi beliau, Ustadz, kami dari Islam Jamaah dan kami ingin belajar gitu. Berempat waktu itu, Mas? Iya. Masya Allah. Bagaimana respon dari beliau pada waktu itu? Apa yang disampaikan? Oh, saya ingat beliau ya chat waktu itu melalui WhatsApp. Insya Allah mudah ya, sahal insya Allah. Nanti akhir tahun, awal tahun 2018 ada program mulazamah di Pandeglang. Antum semuanya ikut begitu. Masya Allah. Jadi 2017 akhir beliau pulang dari Madinah. 2018 awal ada program mulazamah. Nah, kita langsung berangkat waktu itu ya, dari pondok Islam Jamaah langsung ke Pandeglang. Baik, sebelum kita mengupas apa yang Antum lakukan di Pandeglang, Mbak Isa, kita beli dulu sebentar ya. Tapi sebelumnya kami informasikan untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, Masya Allah. Ini perjalanan dari seorang narasumber kita yang Masya Allah ini luar biasa. Baik, kita insya Allah bisa banyak mengambil ibroh dari apa yang beliau sampaikan. Baik, sebelumnya pendengar jangan lupa ya, untuk yang ingin bergabung silakan, ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda di 0811 37074. Sekali lagi di 0811 37074. Bisa kirim pertanyaan melalui WA atau langsung telepon ya. Tapi sebelumnya kita coba dengerin dulu yang satu ini. Satu murotal untuk Anda dan kita akan kembali bersama dengan Radio HSI. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl.
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Baik, kembali bersama dengan Radio HSI, para pendengar semuanya di mana Anda berada, Masya Allah ya. Kita lagi mendengarkan sebuah program motivasi hijrah bersama dengan narasumber kita, ada Isfaul Khairi, ya, beliau seorang host. Nah, Masya Allah, beliau juga merupakan bagian dari keluarga dari Ustadz Abdullah, Masya Allah. Baik, bagaimana kelanjutan ceritanya? Baik, kita akan terhubung kembali bersama dengan Mbak Iswa. Baik, masih bisa mendengar suaranya saya dengan jelas, Mbak Iswa di sana? Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik, Alhamdulillah. sebelum antum cerita bagaimana perjalanan antum menemui Ustadz Abdullah Rai pada waktu itu di Pandeglang ya. Setelah beliau menyelesaikan studinya. Nah, sebelum antum ketemu dengan Ustadz, bagaimana proses meninggalkan di pondok tersebut dan bagaimana reaksi dari keluarga antum sendiri? Iya. Ketika itu kita ngobrol ya Pak. Ya bermusyawarah beberapa teman, bagaimana kalau kita berangkat saja ke Pandeglang untuk menuntut ilmu di sana, belajar masalah akidah, karena memang di Islam Jamaah ini sangat minim sekali pengetahuan masalah akidahnya. Iya, sehingga dari situ kita akhirnya memutuskan untuk berangkat, dan ya ketika itu bahkan kita tidak tidak pamit begitu ya. Ya karena ketika kita pamit ini dilarang untuk berangkat gitu. Sehingga kita tanpa pamit waktu itu pagi-pagi teman-teman sedang olahraga gitu ya. Kita keluar dan sampai akhirnya berangkat. Barang-barangnya bagaimana, Mas? Kita bawa barang seadanya. Jadi kita waktu itu sudah siap. Seandainya kita ya dengan bekal seadanya. Bahkan waktu itu saya tidak punya uang sama sekali ya. Hanya uang untuk tiket itu saja. Tapi insya Allah nanti Allah beri pertolongan gitulah. Ya sudah, kita berangkat dengan barang seadanya, satu koper. Saya tidak punya koper waktu itu, ada salah seorang teman yang sudah, ini koper Anda buat antum, silakan dipakai gitu. Masya Allah, itu teman yang alhamdulillah beliau juga sudah hijrah. Alhamdulillah. Ya kita berangkat waktu itu, dan keluarga sangat tidak setuju, tapi memang keluarga waktu itu saya tidak memberi kabar sebelum berangkat ya. Saya kabari ketika sudah sampai di Pandeglang. Ketika sudah sampai, artinya di sana Mbak Isma masih belum banyak belajar tentang bagaimana lebih dalam lagi bersama dengan Ustadz waktu itu ya? Hanya sampai sana? Iya, tapi secara mendasar Islam Jamaah ya, maksud kami Islam Jamaah ini tidak benar, Islam Jamaah ini sesat, banyak penyimpangan, ini sudah ada. Tapi secara mendetail, secara kajian ilmiahnya ini belum. Sehingga ya itu yang mendorong kita untuk mengambil sikap tegas untuk ke Pandeglang waktu itu. Pagi itu langsung berangkat ke Pandeglang bersama dengan 4 orang. Diam-diam tanpa membawa bekal, seadanya apa yang ada. Begitu ya Mas ya? Iya. Masya Allah. Akhirnya Mas, ketika di Pandeglang, ini masih belum proses, antum belum menghubungi orang tua ya? Belum. Oke. Saya ingat waktu itu salah satu teman kita ini bahkan masih pengantin baru. Yang salah satu teman? Pengantin baru. Salah satu ya. Dari 4. Kita berempat, 3 orang ini masih lajang. Ya. 1 ini
baru pengantin menikah baru. 2 atau 3 minggu begitu. Anak kira beliau tidak serius mau ikut Pandeglang. Ternyata serius. Istrinya juga dari Islam Jamaah? Iya, Ah, Masya Allah. Bahkan beliau rela meninggalkan istrinya untuk sementara waktu ke Pandeglang dulu, baru kemudian setelah beberapa bulan bisa menjemput istrinya ikut ke sana. Masya Allah. Baik. Ya, alhamdulillah dari Anas sendiri, beberapa teman-teman ini meskipun keluarga tidak ada yang mendukung, tidak ada yang setuju dengan pergerakan kami waktu itu, ya bahkan ibu itu kalau menelpon ya nangis-nangis itu, anak juga bingung, juga Pada waktu itu ya, sedih Mas ya? juga. Pada waktu itu ya. Iya, Antum artinya menelpon pertama pada waktu itu di mana, Mas? Di Pandeglang? di Pandeglang. Di Pandeglang. Dan waktu itu langsung orang tua nangis, ya kan? Antum apa yang antum sampaikan pada orang tua pada waktu itu? Itu pertimbangan ibu itu juga pertimbangan paling berat ketika Anda sebelum memutuskan untuk berangkat ke Pandeglang itu. Dalam hal? Karena Anda khawatir nanti ibu kenapa-kenapa gitu. Karena saking kaget, shocknya, kemudian sakit dan lain sebagainya. Iya. Namun beberapa asatidzah menasehati, kita doakan saja insya Allah Allah menjaga ibu kita, Allah yang melindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi anak ya Allah ini anak karena Allah begitu ya, karena Engkau melakukan hal ini dan jagalah ibu saya. Gitu. Mas Iswa, apa yang dan antum waktu itu ya. ibu sempat sakit juga, ya sempat ya mungkin karena sedihnya itu. Kenapa sedih? Ya karena ketika seseorang keluar dari Islam Jamaah, ini dianggapnya telah keluar dari Islam, ya. Dianggapnya murtad, kafir. Sehingga bisa dibayangkan betapa sedihnya orang tua ketika anaknya murtad, begitu ya. Nah, Versi mereka ya. Ini salah satu dampak dari penyimpangan akidahnya Islam Jamaah tersebut. Ya. Baik. Kemudian Mas, seiring waktu apa yang antum lakukan di Pandeglang? Bagaimana proses ketemu? Anda terus jalin komunikasi itu sampai beberapa kali telepon itu ibu selalu nangis. Anda juga sedih tapi juga bagaimana lagi begitu kan? Ya terus Anda berdoa, terus Anda jalin komunikasi yang baik sampai akhirnya ya sekarang alhamdulillah sudah bisa komunikasi dengan baik, dengan normal. Masya Allah. Dan banyak cerita dari teman-teman yang lain bahkan diusir oleh orang tuanya, sudah tidak dianggap lagi sebagai anak. Bahkan ya karena hijrah itu ya, dianggap sudah bukan anaknya lagi. Bahkan ada orang tua yang menggambarkan antara dia dengan anaknya ini seperti Nabi Nuh dengan Kan'an. Ya, bapaknya bilang ke dia, nak karena kamu keluar dari Islam Jamaah, kamu ini seperti Kan'an, bapak ini Nabi Nuh. Gitu. Dan ada teman juga dipisahkan dari istrinya, dipisahkan dari keluarganya. Ada juga yang kemarin barusan telepon, menikah, kemudian dipisahkan, ya. Menikah, kemudian dipisahkan? Iya. Penyebabnya? Baru beberapa hari, 3 hari kemudian dipisahkan. Bahkan kalau bapak ini cerita, memang pernikahan itu didesain untuk mempermalukan beliau. Jadi beliau ini sudah terindikasi akan keluar dari Islam Jamaah, tapi belum terus terang. Nah, ini oleh beberapa pengurus ya Islam Jamaah itu dicarikan jodoh, kebetulan dia Buddha ya, dicarikan jodoh, dinikahkan, namun baru 2 atau 3 hari kemudian dipisahkan untuk mempermalukan beliau. Ya itu berbagai hal yang kita jumpai bersumber dari kesesatan yang pertama itu. Baik, Mas Iswa, bagaimana proses antum ketika pertama kali bertemu dengan Ustadz Abdullah Rai?
Dan sampai perjalanan Ambung sekarang, Masya Allah, antum bagian dari keluarga besar dari Ustadz Abdullah Rom, Masya Allah. Bagaimana ceritanya Mas? Dan bagaimana nikmatnya ketika antum benar-benar menikmati indahnya sunnah. Fadhal. Alhamdulillah ya, dengan kita belajar ya, di luar Islam Jamaah, kita tahu betapa dunia keilmuan Islam itu sangatlah luas. Ya. Dulu ketika kita di Islam Jamaah, ini menganggap bahwa ilmu itu ya sempit, gitu, tidak seluas yang kita ketahui sekarang. Ilmu itu hanya ya yang dimangkulkan, yang diajarkan dalam Islam Jamaah itu saja. Ya, yang selain itu bukan ilmu. Gitu. Namun ternyata ya setelah kita belajar, nah ini betapa luasnya ilmu, betapa banyak dalamnya lautan ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih mantap dalam beribadah karena bisa sesuai dengan sunnah apa yang kita kerjakan. Ya, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Ya. Pada waktu itu belajar bersama dengan Ustadz Abdullah Roy. Kalau mulazamah dengan Ustadz Abdullah Roy sampai sekarang masih berlanjut ya. Sampai sekarang di Jember. Waktu itu kalau di Pandeglang kurang lebih 6 atau 7 bulan. 6 sampai 7 bulan di Pandeglang. Iya. Kemudian Mas, proses akhirnya menikah. Itu tahun berapa? Insya Allah. Anda sempat melihat loh ya di cuplikan di itu luar dugaan ya. Masya Allah. Itu. Tidak menyangka, tidak pernah mengira ternyata bisa berjodoh dengan putri beliau. Masya Allah. Kita bisa belajar kepada beliau, dapat ilmunya beliau, bisa menimba ilmu, duduk di majelis beliau secara langsung, ini sudah karunia yang sangat luar biasa gitu ya. Dulu hanya melihat beliau dari televisi, dari YouTube, hanya mendengar kabar bahwa beliau ini baru lulus S3 dari Madinah. Ini membayangkan bertemu saja ini sudah Masya Allah, ya. Nikmat yang luar biasa. Namun ternyata Allah memberi lebih dari itu. Masya Allah. Tidak hanya belajar kepada beliau, bahkan menjadi bagian keluarga beliau, bisa ya Allah takdirkan menjadi menantu beliau. Itu tahun berapa Mas Isfa? Waktu itu mungkin pertengahan 2018 ya. 2018. Pas sholat pas ini acara itikaf itu awalnya paman atau kakak iparnya beliau, kakak iparnya Ustadz Abdul Hara, yaitu Ustadz Fakhruddin. Ini beliau yang menawarkan gitu ya. Beliau yang menawarkan. Waktu itu Ana juga agak minder, masa iya sih gitu kan. Tapi Ustadz Fakhruddin udahlah, nggak usah minder, insya Allah gitu ya. Istikharah saja, insya Allah nanti coba dilanjutkan begitu. Dan kemudian pernikahan dilangsungkan di bulan Desember ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Anda sempat melihat YouTube-nya loh kapan hari itu, sampai Anda tertidur sampai jam berapa? Jam 2, Masya Allah. Pernikahan betul. Masya Allah. Oke, Mas Isfa, sebelum kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan untuk para pendengar. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Mas Isfa ya. Baik, kita coba baca dulu satu persatu. Masya Allah ini. Dari 1306, pertanyaan sangat singkat. Apa yang membuat Mas Isfa yakin keluar dari firqah itu? Silakan. Karena jelasnya kesesatan mereka. Jadi bagi orang yang sudah belajar sunnah, syubhat-syubhat yang dilontarkan, yang diajarkan oleh Islam Jamaah ini syubhat yang sangat lemah. Ya, syubhat yang sangat lemah.
Dan hal itu juga yang disampaikan oleh guru kami, Ustaz Abdullah Mas'ud. Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau waktu itu masih berusaha untuk dakwah di dalam internal Islam Jamaah. Ketika kita tanyakan ke beliau, Ustaz, kalau kita bertahan di dalam, khawatirnya kita terkena syubhat sehingga memahami kesalahan ini sebuah kebenaran. Yeah. Beliau jawab, itu sesuatu yang sangat jauh dari kemungkinan, karena syubhatnya Islam Jamaah tentang imamah, bai'ah, takfiri, ini syubhat yang sangat lemah. Tidak perlu ilmu yang tinggi untuk mengidentifikasinya sebagai kesesatan. Sehingga kalau kita mau belajar, mau membuka wawasan kita sedikit saja keluar, ini sudah tampak kesesatannya. Ya, itulah yang membuat kita mantap untuk keluar. Baik. Pertanyaan yang lain dari 4343 dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah motivasi dari pembentukan Islam Jamaah itu sendiri? Wallahu alam ya. Anda tidak tahu. Adapun yang disampaikan oleh para petinggi di Islam Jamaah ini, ya mereka membentuk kelompok Islam Jamaah ini untuk semata-mata mencari surga, selamat dari neraka. Namun banyak hal yang mengindikasikan bahwa pembentukan Islam Jamaah ini tidak hanya urusan agama, tapi di sana ada politik, di sana ada money game, ya, permainan uang, ya, dengan mengumpulkan dana dari pengikut mereka, anggota mereka setiap bulannya 10% dari penghasilan, ya. Oh, ada begitu ya? Nah ini, iya, ini kita melihat Allah alam Allah yang lebih tahu dengan hakikatnya. Tapi yang terlihat di situ ada money game, permainan uang, dan ya terlihat sekali ketika ada salah satu warga Islam Jamaah yang mengusulkan untuk dibentuk tim audit keuangan Islam Jamaah. Ini mereka menolak. Oh. Jadi berapa uang yang masuk, kemana saja pengeluaran mereka, yang di pusat ini tidak boleh diaudit, tidak boleh diawasi, dikontrol, tidak boleh. Jadi terserah mereka uang mau masuk kemana, masuk berapa, keluarnya kemana saja, ini terserah mereka. Tidak boleh ada yang tahu. Kalau kita mempertanyakan, sebenarnya itu hal yang wajar untuk tertib administrasi, itu memang harus ada laporan keuangan, harus ada audit. Betul. Ya, koreksi. Tapi kalau itu tidak ada, ini sangat besar kemungkinan ada manipulasi, ada penyalahgunaan pengeluaran dan sebagainya. Dan ketika kita mempertanyakan hal itu, langsung kita dikatakan, wah, Anda ini tidak ridho dengan ijtihad imam. Anda ini resolusi, Anda ini sudah ada bibit-bibit pembangkangan seperti itu. Itu disampaikan ya, Mas ya? Iya. Iya, baik. Jadi kalau yang mereka katakan, yang mereka klaim hanya untuk mencari surga selama dari neraka, namun hal-hal lain yang kita lihat saat ini terlihat di situ ada politik, ada uang. Ya. Baik. Berikutnya, Pak Isfa, ini ada pertanyaan yang lain. Oh, ini ada satu penelpon, kita coba angkat dulu ya. Ini yang sudah bergabung kali ini. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Dari hamba Allah, dari ARN 201. Fadal, pertanyaannya ARN 201, silakan. Ya, saya ingin bertanya sama
tentang Islam Jamaah. Nah, Kebetulan saya mempunyai teman di waktu kuliah yang bahwa saya benar-benar mengetahui bahwa teman saya ini adalah Islam Jamaah. Sempat dulu tuh saya menanyakan, karena dulu saya pernah kerja di teman kerabat om saya yang ternyata juga sebagai direktur gitu. Ternyata beliau adalah seorang Islam Jamaah. Nah, di sana sempat banyak omongan bahwa memang agak nyeleneh kayak ketika sholat di sana dia akan dipel, ketika dia tidak mau sholat di tempat yang sama dengan kita gitu. Lalu saya sempat tanya dengan teman saya gitu, apakah benar gitu. Ternyata dia juga kenal dengan seorang teman om saya ini. Dan saya menanyakan langsung bahwa tentang seperti kayak apakah benar gitu kalau ke rumahnya itu ketika sudah pulang terus jejak saya itu akan dibersihkan, dipel dan sebagainya. Bahkan pembantunya sempat sering menolak adanya tamu gitu. Terus ketika ada sholat dan agak nyeleneh seperti itu. Dan ternyata teman saya sendiri pun dia agak bukan marah, maksudnya agak menutupi mungkin. Yang dia bilang tidak kok mas, kalau memang masnya seperti itu, coba kita ke sana. Kalau nggak percaya, tidak seperti itu kok ajaran kami. Terus apakah memang kan maksudnya gini, ajaran di sana kan Islam Jamaah kan seperti itu. Apakah memang diajarkan juga berbohong apabila ajarannya itu ditanya di luar dari golongannya? Itu pertanyaan. Untuk yang kedua, saya sangat Masya Allah tersalut dengan hijrahnya Ustadz, bahwa ketika mendengar bahwa ayahnya salah satu pimpinan dari Islam Jamaah, saya nggak tahu apakah itu pimpinan dari kerajaan yang dari imam itu atau pimpinan yang mana. Lalu juga maksudnya itu sampai nggak punya uang terus berangkat yang dituju oleh Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah. Itu jalan hijrahnya itu gimana sih? Apakah benar-benar jalan hijrahnya seperti para sahabat yang dari Mekah ke Madinah yang tidak punya uang dan hanya menumpang gitu? Karena sekarang banyak kan, termasuk saya juga, untuk hijrah total itu bahkan dalam pikiran oke gitu, maksudnya berani, tapi pasti ada pikiran 2 kali 3 kali gitu. Saya ingin menanyakan itu sih. Baik, saat lagi mantapkan saya. Baik, mau ditunggu jawabannya. Saya khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya Pak Isra ya. Iya. Kita jawab dulu pertanyaan dari hamba Allah ya. Yang pertama, apakah ada ajaran untuk berbohong di dalam Islam Jamaah? Ada, begitu ya. Namun mereka tidak mengatakannya sebagai kebohongan, tapi mereka mengatakan sebagai, ada beberapa istilah ya, ada yang menyebutnya budi luhur, ada yang menyebutnya bitonah. Ya, itu artinya mereka punya imam. Namun ketika ada orang luar Islam Jamaah menanyakan apakah kamu punya imam, kita tidak punya imam, gitu. Apakah kalau orang luar Islam Jamaah sholat di masjid kita kemudian harus dipel? Oh tidak, gitu. Dan banyak hal, apakah kamu mengkafirkan orang lain di luar kelompokmu? Tidak. Padahal kenyataannya iya. Yaitu mereka menganggapnya sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang dibenarkan ya. Berbohong dalam hal-hal yang mereka anggap orang lain belum saatnya mengetahui hal itu. Padahal kalau itu kebenaran, kenapa kita harus menyembunyikannya? Dan salah satu pesan dari Omar bin Abdul Aziz ya, kalau kalian melihat suatu kaum berbisik-bisik tentang perkara agama mereka,
menyembunyikan atau menutupi dari orang-orang lain, ketahuilah mereka sedang membuat atau ya menyusun sebuah kesesatan, membangun sebuah kesesatan. Kalau ada orang ngomong-ngomong masalah agama tapi eksklusif, ini perkara agama, kamu ini perkara khusus untuk orang-orang tertentu, kamu nggak boleh dengar. Nah, ini kalau sudah levelnya, kalau kamu sudah baiat, baru kamu boleh ikut kajian di sini. Nah ini kalau kita melihat dari perkataan salaf, hal tersebut pasti adalah kesesatan. Kemudian yang kedua tadi, proses hijrah. Bagaimana dengan kondisi yang sulit tetap berani atau nekat untuk hijrah gitu ya. Sabda Rasulullah SAW waktu itu, kami ingat sabda beliau ya, man taraka syai'an billah awadahu Allahu khairan minhu, atau kama qala. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberi ganti yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkan. Ya, dan terlihat dari teman-teman yang sudah hijrah, ketika mereka hijrah, ini walaupun waktu itu kita sudah siap dengan kondisi yang berat, namun pada kenyataannya Allah memberikan sesuatu yang mudah, Allah memberikan sesuatu yang tidak berat, sesuatu yang bahkan seperti yang Anda ceritakan tadi, kita hanya berharap belajar, ternyata kita bisa belajar, kita diberi rezeki oleh Allah, bisa menikah, ya kan, bisa bertempat tinggal yang layak, bisa hidup dengan kehidupan yang layak. Itu semua ya sebagai ganti dari apa yang kita tinggalkan tersebut, Allah akan memberi ganti yang lebih baik.